Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erisa Sindiana dengan NIM 2010310027 akan menjelaskan tentang penerapan strategi dan model pembelajaran MI atau SD. Pengertian strategi dan model pembelajaran MI atau SD. A. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran umum yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran MI atau SD. Macam-macam strategi pembelajaran MI atau SD ada 5 macam. Yang pertama, berdasarkan proses pengolahan pesan. Yang kedua, berdasarkan pihak pengolahan pesan. Yang ketiga, berdasarkan pengaturan guru. Yang keempat, berdasarkan jumlah siswa. Dan yang kelima, berdasarkan interaksi siswa dan guru. Yang pertama, strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan. Strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi yang pesan atau materi pelajaran diolah mulai dari yang umum. Ciri-cirinya yaitu dengan menggunakan berbagai ilustrasi atau contoh. Cara penerapannya yaitu mula-mula guru menuliskan rumusan konsep tersebut di papan tulis. Peserta didik diminta mengidentifikasi atribut-atributnya. Kemudian peserta didik diminta menjelaskan tiap atribut dengan menggunakan berbagai contoh. Dan yang terakhir, peserta didik diminta mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup dan atribut-atributnya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif merupakan kebalikan dari strategi pembelajaran deduktif, yaitu materi pembelajaran disampaikan dari mulai yang khusus, kemudian menuju ke yang umum. Adapun cara penerapannya yaitu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan nama benda-benda tersebut di papan tulis sesuai dengan wujud benda. Kemudian peserta didik diminta untuk mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam kelompok benda padat, cair, dan gas. Dan selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk menuliskan jenis-jenis wujud benda. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolahan pesan. Strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolahan pesan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekspositori dan heuristik. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu guru yang mencari materi pelajaran yang akan diajarkan dari berbagai sumber. Kemudian guru mengolahnya serta membuat rangkuman dan atau mungkin membuat bagan. Cara penerapannya yaitu guru mengajarkan materi yang telah dipersiapkan tersebut, kemudian peserta didik hanya cukup mendengarkan saja. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran heuristik. Strategi pembelajaran heuristik yaitu kebalikan dari strategi ekspositori, yaitu yang mencari materi adalah peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing kegiatan belajar peserta didik. Jadi, di sini yang lebih aktif ialah peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Dilihat dari sisi pengaturan guru, dikenal dua jenis strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran seorang guru dan bergu atau team teaching. Strategi pembelajaran seorang guru sudah biasa kita lakukan, yaitu seorang guru mengajar sejumlah siswa. Sementara itu, yang dimaksud strategi pembelajaran bergu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih guru untuk sejumlah siswa. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Dengan memperhatikan jumlah siswa, dikenal 3 strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran klasikal, kelompok kecil, dan individual. Strategi pembelajaran klasikal dan kelompok kecil sudah biasa kita lakukan di SD. Sementara itu, strategi pembelajaran individual masih jarang digunakan. Contoh penggunaan strategi pembelajaran individual seperti yang sekarang sedang kita lakukan dengan menggunakan paket pengajaran modul. Yang keempat, strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa yaitu ada 2 strategi pembelajaran, yaitu
strategi pembelajaran tatap muka, dan strategi pembelajaran melalui media. Strategi pembelajaran tatap muka sudah biasa kita laksanakan setiap hari, yaitu dengan bertatap muka langsung dengan peserta didik. Pada pengguna strategi pembelajaran melalui media, guru dengan siswa tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui media. Siswa berdialog dengan media sebagai wakil guru. Contohnya yaitu yang sekarang kita lakukan di masa pandemi ini, yaitu dengan menggunakan media atau daring. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran ada 3. Yang pertama, model pembelajaran saintifik. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa dalam mempelajari sesuatu itu bisa didapat dari mana saja, bukan hanya dari seorang guru. Apalagi di masa sekarang ini, kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning yaitu proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.